Oh, Bu Umi. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Purwosantoso MA PhD, yang saya hormati Bapak Syamsuddin dan juga para jamaah kuliah subuh Ramadan 1443 Hijriah. Hari ini kita akan mendengarkan bersama terkait dengan meningkatkan kapasitas keilmuan umat. Hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Andes Purwosantoso, MA, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Prof, selama ini seringkali banyak pertanyaan ya, pertanyaan yang tidak putus-putusnya, yakni mungkinkah umat Islam Indonesia ini mengambil peran yang lebih dari yang saat ini sudah pernah dilakukan. Nah, ini Profesor sangat pas untuk bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan meningkatkan kapasitas umat di Indonesia ini. Karena yang sudah diketahui secara umum, Profesor adalah orang yang dikenal sangat kritis ya, dan meminta kita semuanya untuk berpikir kritis berdasarkan metodologi keilmuan yang diterapkan gitu. Nah, apa yang terjadi saat ini seperti yang sudah kita ketahui, pertanyaan yang menggelayut itu semata-mata sebenarnya keinginan kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan kemanfaatan yang lebih, karena khairun nas anfa'uhum linnasnya. Bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada manusia itu tentu juga terkait dengan 3 hal ya, Prof ya. Ada 3 syaratnya begitu. Kalau ini kalau Prof itu memesankan di akhir jabatan beliau itu, yang saya tahu ada tiga rumusannya, yaitu bridging, kontekstual, dan innovation. Tapi kalau yang ini terkait dengan syarat ini adalah adanya, yang pertama adanya kesadaran bersama akan keinginan untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan peran yang terbaik. Kemudian yang kedua, adanya suatu kapasitas tertentu yang dibutuhkan dalam memberikan peran itu. Sedangkan yang ketiga adalah upaya konkret yang dapat dilakukan. Nah, Prof, agar umat ini bisa melakukan apa yang dibutuhkan oleh negeri kita tercinta ini dan bagaimana bisa memberikan peran terbaiknya, tentu kapasitas keilmuan ini sangat diperlukan. Nah, bagaimana kapasitas keilmuan ini nantinya bisa katakanlah bisa memberikan satu solusi dari persoalan-persoalan yang selama ini ya katakanlah diturunkan, diwariskan dari era-era sebelumnya. Kita bisa menatap ke depan dengan lebih baik dan memberikan peran terbaik kita. Nah, terkait dengan hal ini kami persilahkan pada Prof. Purwo untuk menyampaikan kepada kami semuanya
kurang lebih dalam waktu 20 menit. Monggo, Prof. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu Umi, Mas Samsudin, dan hadirin yang saya sangat muliakan. Suatu kehormatan bagi saya untuk diajak untuk berpikir sesuatu yang tidak mudah. Tetapi saya memang telah menggeluti yang hendak dibicarakan ini, dan mungkin dalam batas-batas tertentu saya menggunakan inspirasi yang saya miliki untuk bisa berkontribusi ke kemaslahatan ummah di jalur ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada kejelasan framework yang mungkin perlu kita buka, bahwa yang didudukkan sebagai ilmu wajib itu adalah ilmu yang dalam kepentingan untuk memahamkan ibadah kita. Jadi ilmu yang diperlukan untuk bisa menyelenggarakan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah terkunci aktualisasinya, tidak boleh diotak-atik. Disitulah kemudian ilmu itu disebut sebagai ilmu wajib. Dan kemudian ketika ilmu yang wajib ini dirayakan terutama oleh tokoh-tokoh, oleh lembaga-lembaga yang berkiprah, seolah-olah kemudian ada ilmu agama dan bukan ilmu agama. Ini supaya konteks Ramadannya kita bisa hadirkan. Sehingga ada miskonsepsi seolah-olah yang ilmu agama itu yang diurusi oleh pesantren, yang diurusi oleh UIN dan seterusnya, yang ada nomenklatur agama, sehingga yang bukan ilmu agama itu kemudian sekunder. Memang mungkin ada kategorisasi bukan sekunder primer, tetapi yang wajib dan sunnah muakkad. Sehingga kalau saya bukan ahli agama dan diajak untuk ikut memberikan kuliah subuh, ini sebenarnya saya takut juga, saya bukan kiai, bukan ulama. Tetapi saya akan ingin share dalam ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang kalau umat Islam tidak menggelutinya, semua umat Islam itu dosa. Kebetulan saya belajar teori pembangunan, saya berafiliasi dengan Departemen Politik dan Pemerintahan, dan terakhir sebelum serah terima jabatan disampaikan oleh teman-teman, saya terafiliasi secara sangat intens dengan NU, dengan Universitas Nahdlatul Ulama, karena memang saya boleh dibilang mengarsiteki desain pengembangan ilmu di UNU. Sehingga kalau tadi ada jargon bridging kontekstual inovatif, itu sebetulnya adalah strategi saya untuk bisa mereproduksi ilmu pengetahuan dalam konteks jamaah NU. Jadi itu sebetulnya saya usulkan, dan itu hasil dari diskusi dengan teman-teman dari berbagai simpul diskusi di dalam komunitas NU. Kita harus bridging karena ada pengetahuan agama yang konsentrasinya ada di pesantren-pesantren, di dalam lembaga-lembaga yang memang menggunakan nomenklatur agama, tetapi juga ada ilmu-ilmu disebut sebagai ilmu umum yang dideliver, dikembangkan di luar domain itu, sehingga sebetulnya ini sama-sama penting. Dan untuk itu memang ada tantangan berlapis-lapis. Saya karena sudah terlanjur bergelar sebagai akademisi, sudah terlanjur bergelar sebagai profesor, sudah bergelar macam-macam dihormati masyarakat, ya kemudian saya harus nanjaki, harus mendudukkan persoalan, dan kemudian saya membersihkan niat saya ketika menjadi guru besar itu, sehingga ilmu yang saya pahami, saya ajarkan itu memang harus didedikasikan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi umat, sehingga saya melakukan refleksi metodologis
bahwa ilmu itu tidak harus netral. Dan ilmu yang netral ini yang menjadikan tidak berilmu nggak apa-apa, atau kemudian kalau ilmu itu diajarkan lalu harus dikomersialkan. Nah, ini apa namanya, ada tantangan bagi komersialisasi ilmu atas nama profesionalisme. Sehingga di sini ya ilmu masa dibagikan gratis, dan dunia profesi itu menjadikan kita tidak bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu, sehingga ilmu yang bermanfaat itu kemudian bisa hilang begitu saja atas nama profesionalisme. Dan untuk menandai kesungguhan saya untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat, saya mengusung konsep ilmu sosial transformatif, karena saya dibesarkan di dalam komunitas yang mempelajari ilmu sosial, dan kemudian saya juga belajar studi pembangunan yang membicarakan proses-proses transformasi. Dan kemudian ya saya justru harus berpolitik dengan pengetahuan saya, karena ilmu asli saya, ilmu pokok saya itu adalah ilmu politik, sehingga saya harus melakukan politik ilmu, dan cara mempolitikan ilmu itu adalah justru saya mendeklarasikan diri dengan ilmu yang tidak harus mengedepankan objektivitas. Mengajarkan ilmu itu ya bermanfaat, karena ilmu yang saya dedikasikan itu bisa ditransformasikan. Ini saya sekedar memberikan ilustrasi dari khidmah saya sebagai katakanlah ilmuwan, yang ketika dikasih amanah oleh kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, waktu itu saya pengurus PBNU, dan kemudian dalam posisi dan peran itu lalu saya mendapatkan amanah untuk mengarsiteki UNU Yogyakarta, dan kemudian ini adalah kesempatan bagi saya untuk mempraktekkan apa yang saya pidatokan, ilmu sosial yang transformatif ini, sehingga itu ya didasari tadi semangat untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian mereproduksi manfaat itu wadahnya jelas karena sudah disiapkan oleh kiai-kiai dengan membuat lembaga yang tidak biasa diurusi kiai, namanya perguruan tinggi. Ya, jadi ini khidmah saya, karena saya punya lintasan khusus, punya peran khusus yang ingin membuat ilmu yang bermanfaat, ilmu sosial yang saya labeli transformatif, sehingga kalau memang sesuatu itu harus dikatakan salah, ya kita katakan salah dengan yang ada, dan atas nama netralitas lalu kita nggak ngomong, itu kemudian kita salah dalam menunaikan itu. Saya sekarang sedang dua lapis contoh, lapis diri saya sebagai ilmuwan yang kemudian harus mereproduksi atau menjabarkan tanggung jawab keilmuan, dan strategi saya adalah dengan membranding ilmu saya adalah ilmu yang mentransformasikan keadaan, karena toh juga salah satu yang saya pelajari adalah pembangunan gitu. Dan kemudian ada banyak hal yang menjadi lebih mudah dan enteng dan tidak punya tuntutan profesional dan tidak profesional. Ini ibadah tidak ibadah itu nggak lagi penting, karena sudah terwakili oleh jargon yang saya usung sendiri. Ini strategi bagi saya sebagai ilmuwan yang punya tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu, dan strategi khusus untuk itu tadi yang saya ceritakan. Mudah-mudahan tidak dicatat sebagai riak, sebagai kehendak untuk dipuji, tapi hanya sekedar sebagai pengalaman hidup saya ketika mendapatkan status sebagai ilmuwan, sebagai guru besar, lalu kemudian harus mendedikasikan ilmu itu supaya lebih bermanfaat, sehingga kebermanfaatan ilmu itu tidak sampai lalu. Apalagi tadi saya punya tantangan konkret, harus mereproduksi mesin pengetahuan namanya universitas. Sehingga niat saya membuat universitas itu adalah membuat mesin pengetahuan, bukan mesin penciptaan tenaga kerja. Ya, jadi UNU Jogja kami niati dulu untuk bisa menjadi mesin reproduksi pengetahuan. Universitas adalah lembaga keilmuan, agak sedikit melawan dengan kecenderungan umum. Narasi umum adalah universitas itu adalah lembaga ketenaga kerjaan. Ini ada resistensi, dan ini perjuangan keilmuan. Karena di mana-mana universitas itu ketika bikin kurikulum itu mencetak tenaga kerja, dan itu menjadi standar, dan kemudian khasanah keilmuan itu hilang, sehingga kewajiban mengamalkan ilmu itu juga menjadi hilang. Atau lagi yang diusung itu adalah profesionalisme yang bentuk konkretnya adalah bayarannya cocok,
sudah dibayar, selesai. Ini ilmunya nggak bermanfaat karena ilmunya sepanjang untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji, dalam bentuk itu. Nah, yang saya ingin gambarkan adalah komitmen khidmah di jalur keilmuan, itulah yang poin yang saya ingin garis bawahi. Lalu yang kedua, supaya kekuatan atau kompetensi atau kapasitas umat itu bisa berkembang, yang kita miliki adalah simpul-simpul pengetahuan. Karena tadi saya didhawuhi oleh kiai-kiai untuk mengembangkan universitas, saya harus menyambungkan universitas ini sebagai outletnya pesantren-pesantren. Ini agak berlawanan, karena pesantren selama ini kan didudukkan sebagai lembaga yang ketinggalan zaman, tradisional, dan seterusnya. Tapi belakangan animo untuk masuk pesantren luar biasa dahsyat. Sehingga universitas ini harus menjadi bridging supaya bisa menyambung menjadi outlet dari ilmunya kiai-kiai yang direproduksi, disimpan di pesantren. Dan yang harus diproduksi adalah kearifan kiai yang begitu bijaksana melihat dan membaca persoalan dan memberikan solusi-solusi. Sehingga kemudian kapasitas problem solving yang dimiliki oleh pesantren itu harapannya menjadi outletnya itu ada di perguruan tinggi. Ini kan desain perguruan tinggi yang memang dirancang untuk mengembangkan kapasitas jamaah berpengetahuan, dan kalau selama ini dikonotasikan kiai pesantren itu hanya outlet pendidikan tradisional, pendidikan keagamaan, sebetulnya tidak. Lalu yang saya ingin garis bawahi, umat itu punya simpul-simpul pengetahuan, dan simpul pengetahuan yang saya ingin contohkan di sini adalah pesantren yang sebetulnya hanya perlu outlet baru. Sehingga universitas tadi hanya menjadi outlet pengetahuan, dan kemudian targetnya dalam tradisi yang kita ingin bakukan di UNU Yogyakarta, ngaji dan jadi mahasiswa itu dalam satu tepukan tangan. Sehingga ilmu yang umum dan ilmu yang sunat muakkad dan seterusnya itu ya nggak usah terlalu rigid dipisahkan. Oke, jadi untuk mengembangkan kapasitas keilmuan umat sudah ada simpul-simpul yang ada, dan kemudian kesalahan kita dari kampus atau orang yang menyadap ilmu dalam tanda kutip modern itu merasa bahwa ilmu itu harus dipaket dalam kurikulum yang kaku. Di masyarakat itu ada implicit knowledge, ada pengetahuan implisit yang kalau itu difasilitasi itu menjadi tempat reproduksi pengetahuan, dan memang proses reproduksi pengetahuan melalui simpul-simpul pengetahuan itu terjadi dalam komunitas keagamaan. Tetapi sebetulnya di luar hal-hal yang sifatnya fikih, syar'i dan seterusnya, itu ada banyak kearifan, ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa direproduksi, dan di sini ada proses reproduksi pengetahuan di jalur non formal dan informal, dan inilah yang penting. Sehingga selama ini seolah-olah kalau menuntut ilmu, mengembangkan ilmu harus ke lembaga formal. Saya ingin mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya, dan pengalaman saya menjadi orang yang dibesarkan oleh NU, justru di sana ada tacit knowledge, pengetahuan yang tidak ada labelnya, tidak ada judulnya, yang membantu kita menyelesaikan masalah. Salah satu tacit knowledge yang penting, yang saya yakini akan bisa direproduksi dan membuat kapasitas masyarakat kita itu bisa berkembang biak adalah keterampilan metodologi berpikir dan berpikir agama yang selama ini ada itu menjadi bermasalah karena metodologi berpikirnya itu tidak imbang. Misalnya agama itu lebih diperlakukan sebagai syariah, direduksi menjadi syariah lalu direduksi menjadi fikih, sehingga ketika belajar agama lalu dikekang dengan sekian banyak kaidah-kaidah fikih, dan kemudian ketika beribadah itu ya kemudian hitung-hitungan pahala dan dosa, sehingga kita lupa bahwa pahala dosa kita dapat lalu Tuhan tidak dapat. Lalu kita mengatakan beragama demi Tuhan, yang kita kejar ternyata
hanya pengetahuan, dan karena kebermanfaatan yang tadi dijanjikan itu tidak apa ada. Nah, oleh karena itu mereproduksi implicit knowledge yang ada di dalam masyarakat, terutama supaya bijak di dalam apa namanya menyampaikan gagasan, bijak di dalam menyikapi kontroversi dan seterusnya, itu menjadi kekuatan penting karena setidaknya kita bisa mereproduksi kapasitas umat itu supaya tidak mudah terombang-ambing, justru karena proses pendidikan formal yang kita miliki itu sangat tekstual. Jadi lembaga pendidikan modern termasuk universitas itu dalam banyak hal itu lebih mengedepankan teks daripada konteksnya, sementara di masyarakat itu ada pemahaman sudah sangat kontekstual, dan delivery dari ilmu-ilmu yang kontekstual itu bisa direproduksi. Salah satunya tadi contoh lembaga yang kami ikut merancang dan mengurusi Tempo Hari, UNU Jogja, dan hal macam itu ada di mana-mana. Nah, problemnya adalah institusionalisasi proses pembelajaran itu justru merepotkan. Karena misalnya masyarakat sudah bikin lembaga, lalu mungkin lembaga itu kan bisa di scale up dengan berbagai hal. Scaling up-nya itu kemudian terkendala karena izin. Scaling up itu terkendala karena akreditasi dan seterusnya, sehingga penjaminan mutu itu justru menjadikan kita hilang misi keilmuannya. Jadi ada trade off yang kita tidak bijaksana. Tapi ini sekali lagi adalah problem metodologis yang harus menjadi literasi kita. Nah, oleh karena itu hal yang mungkin saya bisa usulkan untuk diagendakan oleh Bapak Ibu teman-teman di dalam komunitasnya masing-masing, karena kita semua terafiliasi dalam berbagai macam simpul keilmuan yang ada. Kearifan yang didasari oleh kemampuan untuk melihat dari berbagai persoalan yang menjadikan kita bisa sampai pada keputusan-keputusan bijak. Belum sampai ngomong keputusan yang inovatif ya. Keputusan bijak saja itu menjadi penting ketika komunitas kita ini misalnya terombang-ambing oleh politik identitas, terombang-ambing oleh gadget karena kebebasan kita menggunakan teknologi dan terusnya, sehingga beragama secara bijak dan kemudian mengambil keputusan secara bijak itu akan punya kontribusi penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi amanat konstitusi kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu seringkali terjebak dalam cara berpikir yang sangat linier, sangat tekstual dan seterusnya. Dan kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang ada pun ketika menjalankan fungsinya itu juga sangat superficial karena yang diugemi, yang dipegang teguh itu adalah hal-hal yang sifatnya immediate. Pendidikan itu menghasilkan kompetensi individual yang dibicarakan, dan kemudian bukan kompetensi komunitas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah semakin tegas komitmen untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran, dan kemudian yang didorong oleh pemerintah adalah outcome based learning, sehingga pembelajaran itu harus disertai dengan pengembangan ekosistem pendukungnya. Sehingga kalau memang ada banyak cara untuk kita bisa mereproduksi ekosistem untuk itu, bisa membuat lembaga pelatihan, bisa membuat lembaga layanan, bisa membuat forum debat, forum diskusi, dan seterusnya. Kita sudah lama menggeluti itu, tetapi scaling up-nya di dalam proses kebijakan, scaling up-nya menjadi cita gerakan. Jadi gerakan itu gerakan untuk lebih arif, gerakan untuk lebih bisa mengakumulasi kearifan, dan macam-macam itulah yang saya kira penting. Saya ingin terhindar dari jargon-jargon profesional di world class university macam-macam, karena seringkali ketika kita ikuti itu, kapasitas yang ada itu kapasitas untuk mempublish di luar negeri, bukan kapasitas untuk memberikan manfaat kepada jamaah. Ini sekedar sebagai contoh. Kalau kita atas nama pengembangan kapasitas umat, atas nama pengembangan kehidupan yang cerdas sebagai kolektivitas, sebagai bangsa, sebagai umat, maka
rajut yang sudah ada itu perlu dirapikan. Sebagai contoh, antara NU dan Muhammadiyah ini kan ada konvergensi. Ini sistem pendidikan NU yang dulunya itu tidak sensitif terhadap tasawuf, terhadap hal-hal yang konotasinya spiritualistik gitu. Lalu laku spiritual seperti dzikir dan seterusnya itu lebih banyak dicemooh. Sekarang menjadi kebutuhannya Muhammadiyah. Sudah padu. Ya, Muhammadiyah lalu kemudian membuat pesantren-pesantren. Iya. Di sisi lain, NU yang tadi mengasah tradisi-tradisi arif yang kemudian berkonotasi tertinggal, tradisional, dan seterusnya, lalu kemudian ikut mengejar dalam tanda kutip modernitas dengan bikin universitas. Dan saya senang di antara anak-anak muda, antara NU dan Muhammadiyah ketika dalam forum, oh iya, ternyata kita bisa saling belajar. Nah, dulu dua organisasi yang dulu itu hanya musuhan terus karena rebutan identitas, sekarang sadar bahwa trajektori dari komunitasnya itu sedang ketemu ke arah yang sama, dan kemudian ini menandakan bahwa kita semakin cerdas sebagai kolektivitas. Dan ya, baik, terima kasih Prof. Ini menarik sekali. Jadi harus didudukkan framework-nya ya Prof ya, agar keilmuan itu tidak menjadi ini ilmu wajib, ini ilmu fardu kifayah dan lain sebagainya, tapi bagaimana keilmuan ini bisa padu dan simpul-simpul pengetahuan yang dimiliki itu juga bisa memberikan kontribusi yang positif pada kemaslahatan umat. Menarik sekali, Prof. Sayang sekali waktunya kita terbatas. Semoga di closing statement, Prof. Baik, terima kasih. Ini tadi closing statement dari Bumi sudah cukup sebetulnya, bahwa pangkal dari ini semua sebetulnya adalah khidmah di jalur keilmuan, dan ada cara untuk mengartikulasikan khidmah secara berbeda-beda. Dan karena tadi saya sudah terlanjur berstatus sebagai ilmuwan, lalu saya tadi sharing strategi saya, dan Bapak Ibu masing-masing bisa membuat strategi untuk bisa membuat ilmu yang bermanfaat dalam caranya sendiri, dalam konteksnya sendiri. Jadi dengan begitu insya Allah jamaah kita semakin cerdas sebagai kolektivitas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Demikian para jamaah kuliah subuh Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sari dan hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Sekali lagi saya aturkan terima kasih pada Profesor Purwasantoso. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti langkah-langkah beliau, menjadi memberi jembatan dari yang sepertinya tidak ada kaitan bisa menjadi ada kaitan, kemudian kita juga kontekstual serta inovatif. Terima kasih, mari kita akhiri pertemuan yang sangat bermanfaat ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qauli hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali